63,88. Gini ya, ini hasilnya. Ya benar Pak. Ya, itu yang masih dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Tinggal masukkan saja. Ini dimasukkan ke sigma X-nya. Di buku salah ya? Ya, kayaknya salah itu. Jadi yang benar ini ya Pak? Iya. Bila sigma tidak diketahui, nah ini bila sigma tidak diketahui, ini berarti apa ini? Berarti saya ini dianggap apa? Datanya itu sangat kecil sekali ya. Karena data sangat kecil sekali, maka saya menggunakan T-tabel ya, tabel T ya. Tabel T itu sebenarnya sama dengan Z kalau apa? Jumlah sampelnya itu banyak sekali. Perhatikan T-tabel ya. Mudah-mudahan ada. Oh ini ada. Di buku ada. Di buku ada enggak tabel T? Tabel T. Ya. Bukan tabel T, tabel T ya. Salah ya, kalau biasanya berikan T, bukan T. Kalau sudah harus tahu. Bentar. Nah ini ada tabel T. Perhatikan, ini degree of freedom-nya adalah apa? Ini dari N-1 ya. Jumlah dari sampelnya dikurangi 1. Misalnya jumlah sampelnya adalah 7, maka degree of freedom-nya adalah 6 ya. Semakin banyak sampelnya berarti apa? Semakin besar degree of freedom-nya. Berarti kan di one tail ya. One tail tadi kan, one tail itu kalau yang satu sisi. Berarti kalau 95% yang dilihat itu apa? Yang 0,025 ya. 0,025. Maka kalau misalnya dia degree of freedom-nya itu semakin besar atau jumlah sampelnya besar, maka dia akan mendekati berapa ini? 1,96 ya kan? Ini kan 12, 4, 3 macam-macam tabel Z sendiri itu kan mendekati 196 ya. Nah, berarti kan ini kalau N-nya 200 dia sudah 1,97. Kalau N-nya bertambah lagi nanti akan di sekitar 1,96. Jadi sebenarnya Z sama T itu sama, cuman Z ini untuk
jumlah sampel yang sedikit, ya. Kalau Z kan sampel yang besar, Bang. Ya, sampelnya yang besar. Cuman kalau misalnya di buku, di soal nanti ya, kalau di ujian itu sampelnya nggak diketahui besar kecil, misalnya 20, itu anggap pakai Z saja. Kenapa? Karena tabel T biasanya nggak disediakan, dan juga harus menghafalkan berapa degree of freedom-nya, kan nggak? Lebih baik langsung aja Z, dan toh itu mendekati dengan Z. Kalau misalnya 20, ini sudah 2,086, jadi pakai tabel Z saja, nggak apa-apa. Ya, karena nanti ujian itu kalau misalnya dibutuhkan tabel, ya disediakan tabel, jadi nggak boleh bawa kertas, oret-oretan nggak boleh, rumus nggak boleh, ya. Udah siapin Pak, panjang. Jadi bila sigma tidak diketahui, maka menggunakan tabel T, ya. T sama dengan ini sama. Kalau yang tadi Z X bar min mu sigma akar N, ini bedanya S, ya. Rumusnya hampir sama, jadi sebenarnya statistik ini menghafalkannya mudah, hampir sama semua. Hampir sama. X min mu sigma akar N, ini kan Z, ya. Ini tinggal diganti dengan S. Dengan derajat kepercayaan 95%, maka mu sama dengan X bar T 0,025, ini keliru. Ya, ini 95%. S sigma N. Tahu ya, ini 0,025 ya. Nah, ya, 0,025. Yang benar 0,025. Atau berapa persen? 2,5%. Ini maksudnya 0,025 kan 2,5%. 2,5% dari mana? 100% kurangi 95% dibagi 2. Ya, ini kan derajat kepercayaannya 95%. Kalau misalnya derajat kepercayaannya 90%, berarti berapa? Ini T-nya sama dengan T 0,05. Ya, kalau 90%. Tapi yang di atas kan 0,025, terus yang di bawahnya 0,5 ya Pak. Ya. Yang tabel tadi itu, yang tabel itu. Tabel apa? Tabel. Oh, yang dia nanti tuh Pak, tabel itu kan. Ah, ya, ini yang 0,05. Kalau pakai tabel T. Nah, ini ada contoh 6.26, ya. Dari sebuah kelas yang besar, ya, kelas yang besar maksudnya bukan kelasnya besar, mahasiswanya banyak, ya. Diambil sebuah sampel 4 buah, ya. Misalnya N-nya 100, ya, populasinya 100, diambil 4 buah nilai. Masing-masing 64, 66, 89, 77. Hitung nilai rentang untuk kelas tersebut dengan derajat kepercayaan 95%. Maksudnya hitung rata-rata kira-kira itu berapa? Berapa sampai berapa? Nah, karena ini yang diketahui apa? Sigma diketahui enggak? S-nya diketahui enggak? Enggak, tapi bisa saya cari S-nya. Gimana? Pertama saya cari, karena ini N-nya 4 ya, bisa saya cari X bar-nya sama dengan 64 tambah 66, 89 tambah 77 bagi 4 ya. Misalnya ketemu 74. Ini adalah X bar-nya. Ya. Lah, habis gitu. Ini nggak jelas ya faktornya ini. Ini nanti bingung. Langsung aja
Jadi ini loh, ini kan tadi 64, 66, 89, 77 ya. 66 biru aja biar kelihatan. 66 berapa? 64 89 77. Ini bisa nyarinya ya. 66 dikurangi dengan 74 dikuadratkan ditambah 64 kurangi 74 dikuadratkan tambah dan seterusnya dibagi dengan kenapa n kurang 1? Datanya kecil loh ya. Kalau datanya kecil n min 1 ya. Temu berapa? 3. Ini ketemu total 132,7. Ini adalah S kuadrat. Ini apa? Standar deviasi. Sehingga kok S kuadrat varian. Berarti standar deviasinya adalah S akar 132,7. Berapa ini? Nah ini 11,51 ya. Nah, terus ini tadi kan dicari apa? Mencari confidence intervalnya 95%. Berarti T-nya T0,025 ya. Dicari T0,025 untuk degree of freedom-nya 3 ya. Kalau di buku derajat kebebasannya 3, maka ketemu 3,182. Masukkan lagi S-nya berapa tadi? Dibagi akar N, N-nya 4, jadi 2. Ketemu 74 18. Maksudnya apa ini? Berarti rata-ratanya itu antara 74 kurangi 18 apa 1,8 ini? Apa? 3,18 ya, dikali bagi 2 ya, 18 kayaknya. Berarti mu-nya antara 74 kurangi 18 berapa? 56 ya? 56. Benar 56? 56 sampai 92. Berarti kan kalau misalnya saya menggunakan N yang sedikit, kira-kira presisinya bagus apa enggak? Enggak ya. Kenapa loh? Ini besar 56 sampai 92, bandingkan dengan yang tadi. Kalau N-nya banyak, maka lebih presisi. Presisi itu apa maksudnya? Rentangnya itu lebih sedikit ya. Ya. Presisi, pas ya, pas ya. Jadi misalnya saya di kotak ini ya, di kotak misalnya ada kotak itu ya. Di situ ada angka 1 sampai ada nilai ya, nilai mahasiswa. Kira-kira ini berapa nilainya? Kalian boleh, misalnya kalian boleh menduga berapa sampai berapa? Ya paling gampang berapa nilainya? Ya 1 sampai 100. Ya kan? Tapi apa? Namanya dugaan itu harus lebih presisi. Ya misalnya 50 sampai 55, misalnya seperti itu. Kalau misalnya nilainya 53.